Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama pada sore hari ini mengenai Komisi 6 DPR RI yang berharap adanya sebuah transformasi layanan kesehatan serta diagnosa yang tepat guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk mau berobat di dalam negeri. Selama ini diperkirakan setiap tahunnya terdapat sekitar 2 juta warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri. Akibatnya potensi devisa negara diperkirakan sebesar 165 triliun rupiah diserap fasilitas kesehatan di luar negeri. Komisi 6 DPR RI mendorong percepatan penyelesaian proyek kawasan ekonomi khusus atau KEK Kesehatan Sanur guna mencegah warga negara Indonesia berobat ke luar negeri. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengungkapkan, dibangunnya Bali International Hospital atau BIH dengan nilai investasi sebesar 2,1 triliun rupiah dapat menjadi destinasi kesehatan andalan di kawasan Asia. Kepada industri lain, terutama kalau kita mau dorong Indonesia menjadi medical destination, ya ini yang harus kita tekankan di sini. Makanya tadi saya bilang, oke, selain daripada dokter-dokter diaspora yang kita pakai, dokter-dokter top di Indonesia kita pakai, bawalah beberapa dokter-dokter top dari luar negeri di masing-masing bidangnya untuk bisa menularkan budaya apa sih yang kenapa orang Indonesia keluar ini mencari dokter-dokter asing itu supaya bisa ditularkan di sini. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai pembangunan KEK Kesehatan Sanur dari segi fisik dan kewisataan sudah tidak ada masalah. Namun, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi konsentrasi utama. Karena ide awalnya ini adalah membangun satu fasilitas kesehatan yang integrated dengan wisata, tetapi juga untuk bisa mempertahankan orang-orang Indonesia yang selama ini berobat ke luar negeri. Menahan arus devisa yang keluar dengan orang-orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Dari Bali, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Masih mengenai Komisi 6 DPR RI yang mendorong adanya sanksi bagi Bank Himbara yang masih menerapkan agunan kepada calon nasabah pelaku UMKM. Komisi 6 DPR RI mengkritisi kebijakan Bank Himbara yang masih menggunakan agunan tambahan untuk pinjaman kredit usaha rakyat di Provinsi Bali. Hal ini akan menghambat para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Parta mengatakan, perlu ada standar sistem yang sama dalam program penyaluran KUR bagi masyarakat. Ia menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, untuk KUR sampai dengan 100 juta rupiah tidak diwajibkan agunan. Oleh karena itu, Nyoman mendorong sanksi bagi Bank Himbara yang masih menggunakan agunan kepada calon nasabah pelaku UMKM. Nah, lalu apa yang menjadi catatan yang kurang baik? Satu, sesungguhnya KUR di bawah 100 juta itu tidak perlu ada agunan. 2 peraturan menteri telah menyampaikan itu, baik yang 1 tahun 2022 maupun 1 tahun 2023. Namun di lapangan masih dikenakan agunan. Itu tidak boleh dilakukan dan itu bisa dikenakan sanksi bagi penyalur KUR yang masih menggunakan agunan untuk kredit 0 sampai 100 juta. Yang kedua, ada persoalan berkaitan dengan persoalan napan dari dana nasabah. Ketika nasabah minjam KUR, uangnya dinapkan di bank yang bersangkutan. Nyoman juga mengkritisi tentang aturan endapan saldo atau saldo blokir dalam pinjaman KUR yang dinilai akan menyulitkan pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan ekonominya. Dari Bali, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi mengenai Komisi 9 DPR RI yang menilai kebutuhan anggaran sebesar 180 miliar rupiah untuk dimasukkan dalam postur anggaran tahun 2024, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan dan fasilitas terbaik dari RSUP M. Jamil. Komisi 9 DPR RI mendesak peningkatan pelayanan dan pemenuhan fasilitas kesehatan yang berstandar nasional
pada Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUPM Jamil Padang sehingga dapat menjadi rujukan utama masyarakat untuk berobat. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro mengatakan ada 3 skala prioritas yang perlu segera diwujudkan, yaitu pelayanan instalasi jantung terpadu atau IPJT, instalasi pelayanan stem cell atau bank jaringan, dan pembangunan gedung kamar rawat inap standar atau KRIS. Tapi yang kebutuhan real yang untuk peralatan ini kan yang IPJT sama untuk stem cell ini yang untuk bunker sekitar 160-an ya tadi yang kita hitung. Nah itu untuk kebutuhan rumah sakit sepertinya tidak terlalu besar sebenarnya Pak. Ini bisa nanti kita diskusikan, kita ajukan. Semoga kalau untuk anggaran 2023 mungkin sudah tidak ada ya. Kita mencoba kita bisa usahakan kita masukkan ke anggaran 2024 dan itu tadi sudah ada dari Kementerian Kesehatan agar nantinya bisa langsung di follow up dan kita akan bawa ke rapat di Komisi 9 biar kita tahu tingkat persoalan jantung di Sumatera Barat ini cukup tinggi. Jadi kita memang harus ada antisipasi untuk itu dan Rumah Sakit M Jamil ini harus menjadi rumah sakit yang memang harus menyediakan fasilitas untuk itu. Nihayatul berharap Kementerian Kesehatan dapat segera menindaklanjuti kebutuhan anggaran dan vaskes bagi RSUPM Jamil khususnya untuk program pelayanan jantung terpadu. Dari Sumatera Barat, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan atau bullying anak di bawah umur marak terjadi di tanah air dan menjadi sorotan publik. Kurangnya perhatian dan pengawasan menjadi salah satu pemicu munculnya banyak kasus tersebut. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. DPR RI memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan anak saat ini. Oleh karena itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk mencari solusi dari maraknya kasus perundungan yang berujung penganiayaan.
DPR RI juga menekankan mengenai pentingnya sekolah untuk mengedepankan pendidikan karakter untuk membangun mental yang positif bagi para siswa. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diharapkan dapat membuat kurikulum untuk membangun karakter siswa yang positif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Kasus perundungan atau bullying anak marak terjadi di tanah air dan belum bisa terselesaikan. Ironisnya, kasus perundungan anak banyak terjadi di sekolah, tempat para anak menuntut ilmu. Banyak dampak negatif timbul akibat perundungan anak, bukan hanya dirasakan korban, melainkan juga yang melihat kasus perundungan. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus perundungan anak paling banyak terjadi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kemudian di lingkungan SMA dan SMK. Meski sedikit, kasus perundungan juga terjadi di lingkungan madrasah sanawiyah dan pondok pesantren. DPR RI memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan anak. Pemerintah harus bisa memetakan faktor-faktor penyebab maraknya kasus bullying di tanah air. Pendidikan karakter harus digencarkan kembali dalam kurikulum pendidikan guna membangun budi pekerti dan mental yang positif bagi para siswa, karena pendidikan di sekolah tidak sekedar tentang prestasi akademik. Pemerintah juga harus memberikan panduan tegas bagi pihak sekolah dalam mengantisipasi, mengawasi, dan mengatasi aksi perundungan anak. Para guru dan staf sekolah perlu diberikan edukasi dan deteksi dini mengenai tindakan perundungan anak. Sekolah harus menerapkan kebijakan zero perundungan secara konsisten. Selain penguatan pendidikan karakter, pemerintah juga harus melakukan kontrol terhadap game online. Maraknya permainan daring atau game online dengan konten kekerasan yang dengan mudah diakses anak-anak ikut memicu perilaku perundungan pada anak. Fungsi kontrol orang tua terhadap teknologi juga perlu ditingkatkan agar setiap konten negatif tidak mudah diakses anak-anak yang menyebabkan perilaku perundungan hingga tindak kriminal. Game online ini itu yang perlu juga dikontrol dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena menurut saya ya dengan perkembangan ini itu anak-anak itu sangat terpengaruh dengan itu. Ya kalau umpamanya di film kita ada lembaga sensor film, nah ini juga untuk konten-konten yang katakan coba lihat nggak ada yang mensensor kegiatan-kegiatan kekerasan yang katakan perkelahian yang apa di itu. Nah itu yang tentunya terbawa ke pikiran mereka. Bimbingan konseling di seluruh jenjang pendidikan juga perlu diaktifkan untuk membantu siswa dalam pengembangan jati diri ke arah yang positif. Seiring perkembangan zaman, guru hanya bisa berfokus pada pengajaran akademik dan konseling. Bahkan, banyak guru enggan memberikan sanksi disiplin pada siswa karena berbagai alasan dan faktor. Misalnya, takut dilaporkan ke pihak berwajib oleh orang tua siswa. Mereka mendapatkan betul-betul pendidikan tentang hal-hal bagaimana menjadi seseorang manusia yang bisa manusiakan manusia, bermanfaat dan sebagainya. Intensitas yang terus diberikan itu kan mudah-mudahan akan bisa mengurangi nih. Walaupun itu juga menjadi tugas keluarga. Ya gitu ya, kan kita dari tugas keluarga kemudian di sekolah. Nah, kalau sekolah itu sibuk dengan rutinitas, dengan kegiatan, dengan program yang terus berjalan rutinitas seperti itu, kapan kita bisa memperhatikan anak-anak kita? Karena mereka kan latar belakangnya berbeda-beda. Kemampuan kehidupan ekonominya juga berbeda-beda. Latar belakang dari pendidikan agamanya juga beda-beda. Efek jerah ini untuk anak-anak itu sebenarnya sudah sempat diatur di undang-undang, ada itu aturannya, tapi memang belum kita terapkan secara baik.
baik termasuk sanksi-sanksinya itu sebenarnya sudah diatur semua. Tapi yang paling penting adalah tindakan segera yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, baik sekolahannya, kepada gurunya, kepada orang tua muridnya. Ini Kasus perundungan anak tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Perlu ada penanganan dengan pendekatan khusus yang melibatkan berbagai instansi. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyiapkan solusi menghadapi musim kering atau El Nino. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Kemarau berkepanjangan atau El Nino diprediksi berlangsung hingga akhir tahun 2023. Ancaman kekeringan pun mencuat. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menilai El Nino sangat berpengaruh terhadap produktivitas pangan. Untuk itu, pemirsa, Firman mendorong pemerintah untuk membuat langkah terobosan guna menanggulangi dampak El Nino. Firman juga menyoroti pemerintah masih belum memiliki satu data stok pangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Mari kita simak wawancara selengkapnya bersama rekan kami Fitian Aunilah. Baik pemirsa, efek dari fenomena cuaca ekstrim El Nino tengah membuat kekeringan di wilayah Indonesia secara menyeluruh. Nah, dampak dari El Nino ini salah satunya membuat para petani gagal panen hingga membuat kebakaran hutan dan lahan karena minimnya curah hujan. Nah, lalu bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk agar ketersediaan pangan nasional ini bisa tetap terjaga. Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu dari anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar. Baik Pak, langsung saja nih Pak ke pertanyaannya. Ini kan cuaca ekstrim El Nino ini sudah mencapai puncaknya nih Pak. Saya ingin tahu dulu nih Pak, seperti apa perkembangan pembahasan di Komisi 4 dengan Kementan terkait dengan permasalahan ini? Pembahasan dengan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan nasional,
kami telah menyampaikan beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu salah satunya adalah dampak daripada kekeringan ini. Karena El Nino ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas pangan. Karena dengan adanya El Nino, kemarau berkepanjangan ini, maka pasti akan jadi puso dan gagal panen. Kalau gagal panen terjadi, maka itu akan berpengaruh terhadap stok pangan nasional. Nah, kenapa pemerintah harus selalu kita ingatkan untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan kemudian stok pangan nasional. Selama ini pemerintah itu belum mempunyai satu data yang bisa dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Karena di Undang-Undang Pangan itu, stok pangan itu kan ada 3 sumber. Satu adalah stok pangan pemerintah, stok pangan yang ada di pedagang, dan stok pangan yang ada di masyarakat. Nah, ini yang belum terkompilasi. Bahkan kami juga sudah mencoba menanyakan kepada BPS pada waktu kami membahas undang-undang atau rancangan undang-undang yang namanya statistik. Dari BPS sendiri juga belum mampu untuk mendeteksi daripada stok yang ada di masyarakat dan di pedagang ini, karena itu dinamis. Nah, oleh karena itu ke depan untuk mengatasi terhadap gonjang-ganjing pangan ini, pemerintah harus bikin langkah-langkah terobosan. Pertama, harus membangun infrastruktur sektor pertanian yang terkait dengan masalah waduk, irigasi, dan embung-embung. Namun persoalannya adalah seperti yang disampaikan tadi oleh reporter, hutan kita udah gundul. Karena dengan adanya hutan gundul ini, maka sumber mata air itu juga berkurang. Nah, oleh karena itu harus ada langkah-langkah cadangan yang dilakukan pemerintah, itu budidayakan atau mengembangkan kembali dengan sistem nanam yang namanya padi gogo. Karena padi gogo itu bisa ditanam di lahan-lahan yang tidak harus ada air. Di Jepang sekarang sudah mengembangkan yang namanya metodologi padi gogo. Ini untuk antisipasi terhadap El Nino. Dan kedua, pemerintah juga harus melakukan terobosan-terobosan, yaitu budaya atau membudayakan budaya makan lokal. Seperti Papua yang terbiasa makan sagu biar menggunakan sagu. Jawa Timur, Madura, dan sebagian di Pulau Jawa yang membiasakan makan nasi jagung biar menggunakan nasi jagung. Yang biasa menggunakan ubi biar menggunakan ubi. Tetapi proteinnya ini digenjot. Oleh karena itu, berkaitan dengan itu, maka kami juga menyampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan agar budidaya ikan ditingkatkan. Itu menjadi salah satu supporting system dalam untuk meningkatkan mutu gizi anak, karena Bapak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan stunting ini meningkat kembali. Ini menunjukkan bahwa rendahnya mutu gizi anak harus diatasi. Oleh karena itu antara Kementerian Pertanian, kemudian Kelautan bersinergi untuk mensupport terhadap masalah kebutuhan mutu gizi melalui budidaya ikan. Nah, kembali kepada pertanian, maka terobosan-terobosan inovasi untuk substitusi pangan itu menjadi salah satu alternatif. Dan berikutnya juga pemerintah harus mulai mengkampanyekan, mengurangi mengkonsumsi yang namanya makan nasi, beras. Karena konsumsi rakyat Indonesia itu per kapita mencapai 114 kilo. Sedangkan di ASEAN itu rata-rata hanya 69 kilo. Kalau jumlah penduduk kita 275 juta kali 114, kebutuhan kita luar biasa besarnya, produksi kita belum mampu mencukupi itu. Oleh karena itu inovasi-inovasi harus diterobos melalui tadi mengembangkan varietas-varietas lokal, kemudian mengembangkan padi gogo, kemudian inovasinya adalah substitusi pangan. Sekarang sudah mulai ada singkong dibikin beras dan sebagainya. Saya rasa ini yang harus menjadi langkah-langkah konkret untuk mengatasi terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan nasional. Oke, baik, cukup Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Firman. Ya. Dan baik, demikian pemirsa wawancara saya dengan Firman Subagio. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Salah satunya ia selalu mengingatkan kepada pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan di tengah situasi atau cuaca ekstrim El Nino ini. Nah, tadi juga ia meminta kepada pemerintah untuk terus membuat terobosan dan inovasi program infrastruktur untuk menjaga stok pangan di tengah terjangan cuaca ekstrim El Nino ini. Saya Firman Inilah, kembali ke studio.
Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Nazia dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 1 DPR RI apresiasi peran TNI jaga kedaulatan NKRI. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengapresiasi peran Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan keutuhan NKRI pada momen peringatan HUT ke-78 TNI. Di usia TNI yang ke-78 ini, survei tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI selalu berada di posisi teratas. Peringatan HUT ke-78 TNI ini bukan hanya tentang merayakan prestasi militer, namun juga merayakan peran TNI dalam pembangunan nasional. Sejatinya, TNI telah berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan banyak sektor lainnya. Kedekatan TNI dengan rakyat diyakini dapat memudahkan TNI dalam bertugas dan mengabdi pada negara, serta menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu panen padi di Merauke, Komisi 4 DPR RI apresiasi petani distrik Tanah Miring. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini. Di sini Komisi 4 DPR RI bersama pemerintah Kabupaten Merauke dan petani Gapoktan Utama Mandiri, Kampung Waningap Miraf, Distrik Tanah Miring melakukan panen padi pada Rabu 4 Oktober 2023. Panen padi tersebut dilakukan dengan combine, yakni salah satu tipe mesin panen yang dapat memotong, memegang, merontokkan, dan membersihkan dalam satu waktu.
Seperti yang diketahui, Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional pengembangan pangan. Kunjungan Komisi 4 DPR RI kali ini bertujuan untuk memastikan progres pengembangan pangan dan pertanian di Kabupaten Merauke sekaligus mengunjungi gudang Bulog. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan mengapresiasi para petani Gapoktan Utama Mandiri yang terus bekerja di sawah meskipun ada beberapa kesulitan yang dihadapi. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Komisi 1 DPR RI apresiasi peran TNI jaga kedaulatan NKRI serta panen padi di Merauke. Komisi 4 DPR RI apresiasi petani distrik Tanah Miring. Sekian dari saya, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.